Kali itu. Batang ini masih hidup. Ini Pak, makin dekat anak makin banyak. Tidak perlu panjang ini gitu nah. Karena yang kita bilang kan kalau misalkan batangnya sudah lebih dari 60 cm, kalau bisa buat bidangnya itu jadi 3 baik gitu, 3 bidang. Karena dia kan semakin tua semakin lambat dia mulihnya. Jadi kalau misalkan tiga kan kita mikir di mulihnya tuh nah. Kalau misalkan ini sudah selesai, lagi pas kita sudah nyampe sini, nak ngadepin ini lagi kan sudah sembuh. Tidak payah kita nak pindah. Pertamanya rata-rata 2 bidang. Jadi selesai ini yang ininya lah ke sini tigonya T-nya. Terus juga kalau misalkan mau cepat sembuh tadi, di ini dijarain kan, yang 2 cm sana. Nah itu dia bakal cepat sembuh ininya. Dan di sini rata-rata cuma 2 bidang walaupun batangnya besar. Yo. Jadi yang 3 T-nya lah yang ini. Karena Batangnya habis. apa? Ini itulah namanya mati getah. Intinya apa yang kita dapat dari, nah kemarin ada juga dapat yang nanyo getah siswa-siswaan tuh. Tadi kocak beda. Nah ini kan kalau misalkan dia masih pacak masih elastis kayak gini, nggak apa-apa kalau nggak dimasukin dalam mangkok. Tapi kalau misalnya getahnya udah nyatu kayak lumut kayak gini, kalau bisa jangan dimasukin dalam mangkok. Itu jadi ini apa namanya, kontaminasi. Kombinasi pertama memang sengaja melilih kan. Jatuh ke tanah. Nyaro dia sampai kagak, walaupun ada getahnya. Itu kan lah bawah itu. Paling tidak sampai sini. Kalau sampai akarnya bakal rusak pohonnya. Walaupun memang ada getahnya memang. Nah bapak sadar sampai sini pun ada lah getahnya tuh. Cuman kalau bisa jangan ya. Kalau menurut aturan pertaniannya berapa senti dari bawah Pak? Paling tidak kalau yang bibitnya bibit tempel misalnya kan. Bibit tempel kan di atas mata di atas kaki gajahnya. Di atas yang gundukan di sini tuh. Kalau di sini paling tidak 20 cm lah. 15 sampai 20 cm. Sampai sini. Pahat apa kodok basing? Langsung kena banyak yang langsung di sini digantungnya mana. Dari Banyak lagi besar, sekali. ini ya. Pindah ke atas. Cuman ini kan Makanya ke bawah. Mangkas ke pucuk terus. Anehnya efeknya maksud aku kan. Kalau efeknya maksudnya gimana Pak? Ini tadi Masih ini kalau getah ya. Jadi ditarik dari sini nah. Ini tapi masih Cuma ke dia nih. atas nambah. Nambah Kurang. atas. sebenarnya tidak masalah. Cuma kan kalau kita bilang kan yang biasanya disadap atas tuh yang 20 tahun ke atas. Dan itu sudah ibaratnya memang di sini kemampuan dia untuk penyembuhannya itu sudah ada ini lagi gitu nah. Sudah ada maksimal gitu kan. Jadi kita sarankan memang menyadap atas boleh. Nah, sambil ini nunggu sembuh. Ini kadang-kadang kan mati getah di sini kan habis getah. Kadang-kadang di Kan sini lanjut, ada, kadang-kadang ada di sini di atas. Nah itu. Ya, kalau sampai ke dipindah atas sana kan? pasti ada Pak getahnya. Iya itulah. Pasti ada memang. Malah kadang banyak. Sampai petani kan juga banyak yang bilang kan ketika ini sudah selesai disadap sekali, pas ini sudah sembuh lagi kok tidak ada lagi getahnya. Di batu mata sana ada dia yang stimulannya tuh diolesnya sama ini power app. Iya ada nih. Di sini ada juga. Kacau itu. Atau dicampur Sayang kayak biasa. 6 ya. Nah gitu ya. Baru disemprot dulu. Ayo Pak, ngumpul dulu kalau yang ini. Oke. Bicaranya ini. Rusak mah ke depan mana dia yang ini. Malah diminum. Terima kasih banyak Pak atas kedatangannya di waktu untuk datang sini. Ini sebelumnya. Jadi kita melanjutkan dari yang materi kemarin ya. Jadi di sini kita bakal meraktek yang namanya kayak perawatan kebun, terus juga tentang penyakit-penyakitnya sama pemupukan gitu kan. Yang sesuai dengan rekomendasi kita di materi kemarin. Nah, kalau untuk pupuk kemarin Pak, kalau boleh tahu ada yang ingat Pak? Apa pupuknya? Korea, TSP, KTL. Nah, SP3 masih ada Pak? Kalau ya. Yang subsidi.
minta dia untuk video beda. Nah itu dia. Itu yang minyak sawit kemarin kan. Nah ini tahu Pak, ada yang masih ingat ini apa? Sawit mentah. Sawit minta. Oh iya. Bukan minyak lintah ya. Nah, jadi kan ini kan kita nyebutnya CPO. Apa kemarin Pak CPO Pak? Anda aku pengen oil itu kan. Tebakkannya dia. Nah, crude per palm oil. Nah, Sudah. jadi minyak sawit mentah ini kan kalau kita nyebutnya di penyuluhan kita tuh ini obat dari segala macam penyakit kulitnya di pohon balam gitu nah. Ini bahan dasarnya ialah dari minyak buah sawit yang direbus. Yang direbus. Sama kayak cara pembuatannya minyak kelapa. Jadi cara kita pengaplikasiannya nah ya lupa. Pisau. Iya, dikikis dulu, Pak. Pisau Kalau boleh, Pak, satu orang. pisau kepah tadi Kamu mati malam Tidak, jangan sampai masuk ke dalam ini. Jadi kita tuh ngupasin kulit yang kayak gini, Pak. Diratoin gitu kan. mati ya malam tadi sawit. Sama sini juga. boleh. Yang hidup nih jangan. Dihalusin baik Pak. Kayak kita ngamplas. Pelan-pelan. Kalau sampai tergetar ya. Barang diri yang Punya begetah. apa? Asuransi ya. Kita cinta. Kalau kata malam saja kamu kira. Miyai lepas serah dengan nak balangan. Ini kalau sampai rusak banyaknya main ini. Nak tebang aja. Bang mandiri kita keruan ni ngapa lecet ni. Kayak gini kan dia ini halus gitu nah. Dia ini mudah nyerap. Banyak masih getah. Jadi kan kulit ini kan pas sudah kulit kan keras ini. Tidak mudah nyerap. Rugi ni yang dia nak mupuk tu dah. Iya Pak. Ya kayak yang kita bilang kemarin Pak di manfaat pupuk itu apa Pak? Ada ingat? Biasanya kan tahan 10 tahun macam 20 Pak ini tuh. 11. Dia ini Kebal terhadap kalau dia kena jamur pacak dia kena jamur. Pacak terhindar. ini praktik. Nah misalnya kan sudah kayak gini kan Pak. Iya. Nah jadi kan aplikasinya sama kayak kita ngecat Pak. Jadi di bidang sadam itu kita oles. Jadi kalau bisa kalau Bapak beli itu yang masih banyak bubuknya Pak, yang masih banyak campuran ini dedak-dedaknya itu nah. Yang minyak sawit ini. Yang minyak sawitnya nih. Jadi kadang kami itu kebeli yang ini yang murninya yang sudah saringan puluh gitu nah. Jadi susah, tidak ada dedaknya. Justru obatnya ini kan dedaknya ini tadi. Namanya itulah praktik ni ya, belakang getah. Berarti sama kulitnya ya, merebus itu. Sama kulitnya Pak. Ya kalau bisa tuh yang sudah sembuh kayak gini lah sebenarnya. Ya pecah langsung nyerap. Kalau yang ini kan kita bingungnya tuh ada dua jenis dua kondisi gitu nah. Yang satu gara-gara mati kulit, yang satu lagi kan gara-gara ini sadapan yang lembab ini tadi kan. Karena terlalu pemulihan kulitnya yang tidak bisa. Itu kalau yang sudah dipraktekkan berapa bulan itu Pak baru nyambung kira-kira? Nah kami pernah merakteknya tuh di Batu Marta 11 di Marga Bakti ya. Itu sudah 3 bulan ya, 3 bulan keempatnya mereka ngetes. Tapi yang model kulitnya kayak gini Pak, yang model kulitnya sudah sembuh, itu mereka tes di cucuk. Yang tadinya memang tidak dominan sama sekali, getahnya keluar getahnya, disadap lagi sembuh dia Pak. Iya tapi kalau dia lah jauh itu agak lama Pak ya berarti. Gimana? Yang sudah ininya sudah jauh apa terkupas kayak itu tadi, aku takutnya ada lagi dah Pak yang kondisi yang dia apa? banyak itu. Banyak jalan. Soalnya itu ke sana itu. Banyak. Ma- Ada getah gitu nah. Iya, banyak sana.
Tadi kan kita apa kita coba juga gitu. Jadi tidak harus banyak. Ini apa? Yang dikeluarin ke apa? Minyak sawitnya ini. Iya. Nah, cuman selama proses penjemuan ini jangan disadap, Pak. Kalau bisa. Diprekan. Tapi jangan, makanya itulah kemarin bapak yang nanya siapa? Nah, bapak yang nanya misalnya 500 batang, tidak ditakut galo, makan apa, Pak? Diserang galo. Yang perlu dipertanyakan masa 1 hektar kena galo, Pak? Ya. Sebenarnya. Cuma masuk gitu kan mungkin kalau bapak-bapak mau penasaran apakah ini bakal bisa cepat Pulih kembali gitu ya. kan. Nah, apakah ini bisa cepat pulih kembali kalau misalkan kita kasih CPO ini kan. Jadi kita coba juga kan. Nah kayak gitu udah apa? Tidak perlu dalam. Ya, ada tanya lagi dia anaknya. Oh, ada lagi. Ada lagi sama kayak tadi, Pak. Ada yang nak nyoba ngoles, Pak? Sini. Nah, mana? Kalau keluar angke. Nah ini. Ah, ya. Oh Pak, ini halus polesannya Pak, ini lain ini. Lembut gaya. Ini lembut gaya polesannya ini. Merata, Pak. Ditekan, nah. Biasa ngecet perahu ini. Ngecet perahu. Ngecet perahu biasa Pak, ngecet sama wong biasa juga ini. Biasa ngecat ya, Pak? Iya, cewek. Ngecet. Sudah. Lagi. Banyak batang lain. Merato. Seluruhnya. Tidak. Sama kayak kita ngasih tadi nih. Yang lukur di sini lukur, ini disembuhin, ini sembuh juga, Pak. Berarti harus seluruh kalau nak ini. Ya, cuma kan kita Iya. Udah, maksudnya itu kan. oh iya, apa Cara maksudnya ini. ini ya betul. Ini di lukonya tadi, Pak. Ini kurang Mana yang kira-kira ini lah. kurang makannya mah ini. Kita baca nengok hasilnya lebih cepat gitu. Daunnya masih banyak juga. Ini malam yang mati kulit ini, yang mati getah. Kesan. Dioles. Banyak lagi ketan. Bagian lah kesannya lengit. Apa yang tunggul kayak gini, Pak? Bisa di Ini na yuk. Yuk. walaupun kayu lain. Nah, itu kan lah jadi itu. Jadi. Kenyang dia, Pak. Walaupun tunggul kayu lain. Iya. Iya, Pak. Karena kita juga Cabut tuh. dicabut. Jadi kalau misalkan pas kita replanting atau permajaan, kalau bisa membersihnya lah hanya. Jadi tunggu-tunggunya dibakar, jangan ditanam sama ubi. Boleh, Pak. Bismillah, Pak. Mudah-mudahan pokoknya sembuh. Jadi sampai merokok. Jadi ini bismillah. Kamu jadi obat main ya, mahal buat kawin. Nah, soal nunggunya, Pak. Jadi kan kita aplikasikannya sekali dalam sebulan. Jadi misalnya hari ini tanggal berapa? 26 misalnya kan. Nah, kaki tanggal 26 bulan depan baru kita cek lagi. Dicek dulu kan, dicucuk. Misalkan masih belum keluar getah, oles lagi, Pak. Oh, diulang ya udah. Dioles ulang. Cek lagi ya. Tandai Kalau misalkan dia apa? Tidak pulau kasar, langsung bayar tidak apa-apa.
Lagi Pak, lagi. Sampai dia kuning merata. Sekarang kan bulan pertama. Nah, syarat lainnya kalau bisa pohon ini jangan dipantang, gitu, jangan dipadap. Cukup deh, cukup semua ini lah Pak, yang tidak sampai ke sini. Kalau cukup nggak apa-apa Pak. Mesti kalau nerapkan Penerapannya maksudnya. Boleh, kalau barangnya banyak. Nah, kalau barangnya banyak nggak apa-apa. kalau di Pulau sampai ke sini, kita habis ke sini, pulang lagi kita yang sini. Ya, cuma kan kalau bisa kan bidang sadap yang jadi sasaran gitu nah. Cara membuat minyak nanti jadi banyak itu. Manak itu. Ada yang pernah pakai apa? Pernah buat minyak kelapa? Pernah? Biji banyak enggak? Enggak, diparut berarti. Diparut dulu deh. Diparut dulu. Ayam mau kelapa. Buahnya langsung yang kulit. Iya, ini buahnya langsung, Pak. Direbus. Langsung kulit. Iya, betul. Betul. Ditumbuk, tutup udah berarti. Iya. Sama sampah-sampahnya kan. Berarti ditumbuk dulu ya. Ini. Sambil direbus dia langsung, Pak. Jadi kan dilebur ya, Pak. Karena ini kan sama buah-buahnya. Langsung ampas itu nak diambil. Nah, kalau sampah-sampahnya tidak. Jadi kan ini kan dedak-dedaknya ini sari-sarinya gitu. Sari-sarinya. Nah, soal nyarinya Berarti diperas ya. apa kita nak nganu pupuk dulu? Bahas yang pupuk tadi. Nah, jadi kan ini kemarin ada yang nanya ya, Pak. Ini nyarinya kayak mana gitu nah. Kalau yang ibaratnya udah punya pohon sawit, udah punya buah sawit kan. Udah bisa buat dewek lah ibaratnya kan. Nyarinya kayak mana? Jadi kayak yang kita bilang kemarin, ini udah ada yang jual belinya. Secara legal tuh udah ada. Ibaratnya produk kayak Deorap, kayak Zap, kayak apa? Botol-botol yang lain gitu kan, udah ada. Cuman kalau misalkan bapak-bapak di sini, kalau boleh tahu di sini ada enggak yang kayak saya bilang kemarin, mobil tangki bawa sawit itu ada. Nah, di sini ada yang preman enggak, Pak? Udah melo Pak. Udah melo Pak Siko. Ada Siko, udah melo. Iya lah di sini ya. Ada yang preman ya. Nanti kok Pak preman kami ini. Kalau di Batu Marta, tidak Pak. Oke, ada pula yang keluarganya polisi. Tidak. Jadi pacak kalau misalkan bapak-bapak yang putu, nih kan kalau misalkan tank itu apa sudah selesai masa misalnya kan, itu CPO ini bukan dipakai untuk nyembuhin penyakit karet bukan. Kalau bapak-bapak yang pernah ini, yang hobi mancing di sini siapa Pak? Itu nah yang baju biru itu. Tuh. Kacamata itu. Mancing. Bapak pernah mancing lele dah Pak? Tidak pernah ya? Mancing di sungai ya. Tidak ngaku baik kalau. Jadi kalau bapak-bapak yang pernah mancing, tahu tidak kalau ini lele itu bisa dipancing pakai umpannya pakai buah sawit. Nah, kalau di sana pakai CPO. Kalau di Jawa. Jadi kalau misal Dicampur. Kapas saya untuk masuk dengan kapas ya. iya, dicelup. Dicelup dengan kapas kan. Umpannya dicelup. Untuk mancing lah intinya kan. Jadi bisa kalau bapak-bapak mau searching di Tokopedia CPO untuk mancing lele. Umpan lele. Aduh, pasti keluar banyak keluar apa botol-botolan kayak gini. Paling tidak dia botol yang 150 ini mili 150 mililiter gitu nah itu kisaran harganya paling tidak mungkin 25.000 sampai dengan 40.000. Ini yang 25 ribuan 25 ribuan segini. Yo, kalau untuk kita proses yang untuk 3 bulan, selama 3 bulan mungkin efektif sebotol ini bisa. Nah, kalau mau buat dewek lebih bagus lagi. Kalau mau apa dibandingkan beli di Tokopedia tadi, cari di diriginan tadi lebih bagus lagi Pak. Efektif semua. Jangan yang penuh Pak. Bos ini CPO. Membuat ini membuat dewek. Ditumbuk ya. Ditumbuk dulu. Direbus langsung direbus. Batu Marta 7 ya, kami pernah ketemu.
kan kemarin kita ada bahasan soal pupuk organik ya. Pupuk organik salah satunya dari kotoran sapi, kambing, sama urennya kan. Jadi di Batu Mata 7 itu Pak, khususnya di kampung yang Bali, mereka gunain cara nyembuhin ini, nyembuhin mati kulit ini pakai kencing kambing. Pernah nyoba enggak Pak di sini? Belum. Tapi bukan dioles di sini Pak. Jadi dia memang dijadikannya pupuk. Disemprotnya di sekitar batang, di sekitar ini akar, disemprot. Cuman gimana cara ngumpulin kencing kambing tadi Pak? Memang bersinian lantai kebun kita tuh. Nah model kayak gini kan, kalau bisa walaupun kebun kita nih diterbas, setidaknya disisa-sisain nih di lantainya nih rumput-rumput sedikit gitu. Nah, karena kalau misalkan memang dia kering nian, ya ada penutupnya, ini bakal susah Pak. Walaupun kita kasih pupuk, tetap ini tidak nyerap ya. Kurang jalan. Pecah-pecah tanahnya. Karena tidak ada akar yang nyatuin tanahnya tadi gitu nah. Dikasih apa Pak? Berapa Pak? Ya kalau misalkan kita nak mulai permajaan buka baru kan di lubang-lubang ini tadi injek belerang di lubang-lubangnya Pak ya. Ini Pak doko-doko kemarin. Seduduk. Doko-doko. Banyak ini Pak. Iya. Ini bagus untuk tanaman ini. Di tambang. Di tambang. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai kawat kan bakal ini dia Luko. luko sama karat. Nah, infeksi gara-gara karat tadi. Sebenarnya sih tidak terlalu masalah, cuman kan itu tadi dari hal yang kecil itu bakal bisa jadi ngerusak. Jadi ini tadi yang dicat tadi. Yang dicat tadi diunjuk itu 100 batang. 100 batang. Bahagia ya, langsung nangkok. Boleh kalau dia kan sudah ada pupuk majemuk. Jadi memang sudah ada NP sama kanya, cuman rumus komposisinya tuh tidak sesuai dengan yang kita usulkan gitu nah komposisinya. Kemarin berapa Pak? 572 ya? 5 urea, 7-nya TSP, 2-nya KCL. Jadi KCL tuh tidak perlu banyak. Jadi 100 batang tuh pakai 7 kilo ini Pak. Ada yang ingat Pak berapa Pak? 18. Nah, 18 apa Pak? 25. Urea. Nah. 19 25 itu SP. Nah, urea dulu 50 TSP KCL. Nah, di sini kami naruhnya dolomit Pak. Dolomit. Kenapa dolomit? Jadi kan itu tadi yang kita bilang, kalau misalkan pemupukan tuh tidak pulau ada kata terlambat gitu nah untuk pemupukan. Kalau kita bilang sekarang ini kan urgensinya. Oleh karena kan sekarang sudah terlalu kritis lah kalau kita bilang kan, tanah di lahan kita ini sudah terlalu kritis. Jadi sebaiknya itu tadi kalau misalkan Bapak ada sedikit apa kayak mana kan, itu kalau bisa dolomit dulu dikasih untuk netralkan tanahnya dari asam tadi. Ini kakek kan dolomit di 100 batang tadi di ini. Jadi sebenarnya Pak kalau untuk pengaplikasiannya dolomit ini jangan dicampur harusnya. Khusus gitu. Duluan gitu nah. Jadi selisih sudah 20 hari baru boleh kalau misalnya yang permajaan boleh ditanam. Jadi diatur dipupukin dulu dengan dolomit, jangan setelah ditanam baru dikasih dolomit, jangan. Dikasih dulu dolomit di lahannya baru sudah 20 hari sudah dia ini kan netral, nah baru ditanam. Baru itu pupuk yang lain gitu. Jadi dicampur dengan pupuk ya. Tapi kalau misalkan sekarang mau dicampur tidak masalah juga. Yo, jangka biar dia ada proses ininya lah, penyerapannya lah gitu kan. Nah, terus di sini kenapa bukan urea Pak? Kenapa ZA? Jadi ZA sama urea ini kan sama-sama memiliki nitrogen. Tapi di dalam kandungannya si urea itu kalau dibandingkan dengan ZA ini ada, nah betul, kandungan sulfur sama nitrogennya Pak. Jadi sulfur 1, nitrogen 1, sementara urea nitrogennya 2. Lebih kuat.
lebih kuat ini dosisnya lah gitu. Nah kenapa kita usulkan yang ZA, karena itu tadi bisa mencegah yang namanya penyebaran si zat tadi gitu nah, karena tidak langsung ada sulfurnya gitu nah, pencegahan baik. Cuma itu tadi kalau misalkan memang di dalam lahan kita memang sudah ada yang namanya jamur akar putih itu tadi, tidak cukup cuma dengan ini, harus dengan itu tadi kayak pagar potasio dari tanaman tadi. Apa Pak kemarin tanaman Pak? Lidah Pak. Lidah mertua. Lidah tetangga. Lidah mertua. Lidah mertua. Gitu. Jadi mau pupuknya sekarang apa kayak mana Pak? Istilahnya dari berapa batang tuh contoh cara pemupukannya kan Mak itu. Jadi Mak ini Pak, kalau memang iyo, ini kan kita campur bel langsung semuanya. Paling maksimal kalau bisa sampai besok tuh harus sudah selesai Pak ininya dipupuk. Karena takutnya kakek kan setelah dicampur kalau di anu lama-lama kakek ini beda dia. Jadi apa namanya? Jadi basi lah gitu nah. Karena dia sudah dicampur kan. Mau dicampur sekarang berarti Pak? Itu tuan kebun. Sini bukan dia Bapak. Banyak tempat baru pakai termasuk kebanyakan itu kan kompetisinya ngerti kan. Harus lebih banyak sih. Aku itu bukan malah orangnya dibanyakan. Berapa lagi yang sudah tahu ini kan? Sering di waktu itu. Iya mau kasih. Cuma kadang-kadang bisa kita tabur ya nah ya. Kalau hujan ini jadi baik di sekitar ya. Kalau ada babi itu memang. Ini kecil kan dua. Oh dua. Ternyata yang lebih bagus itu di tanam di mode wow. Dulu pernah ada orang ini jual kuku organik ada yang kuku bisa inilah kan organik tapi lebih mahal. Gua memang bukan buat di tanaman lain kan sayur tanaman buah. Memang lebih bagus di organik tadi. Kalau tadi kalau organik itu lebih mahal. Di dalam ini bukan maksudnya pengganti TSP Pak, tapi ini kan pupuk dasarnya. Kalau untuk sekarang tidak apa-apa lah kita apa lah. Ini 7. Kandungan yang berbeda. Sekarang kita ngasih juga. Komposisinya. Boleh pakai cangkul Pak, mau didokumentasiin Pak. Kamera. Maksudnya ngaduknya Untuk terang ke tanah kayak gitu. Oke Pak, yang tangan lagi Pak. Tidak Pak, ini tinggal di sini lah. Oh, yayu rasa boleh. Ya, itu pohon yayu. Aku nampak kena. Ternyata dari kita harus kultur tanahnya dulu ya. Ini enggak cuma ya katanya itu ini katanya kan. Makanya dipupuk boleh. Ada dasar dari mana kan. Jadi satu contoh pohonnya yang mana Pak? Yang sudah dicat tadi. Oh inilah begitu. Nah, jadi kita lobangi. Apa Pak? Ya parah ini enggak kalau jauh-jauh udah. Kalau jagung itu belum cari cuma jeruk katanya. Ada kemarin Bapak yang kemarin bilang batas pupuk sebatas mana? Salahnya Bapak namanya PPN. Jagung itu berapa takarannya? Sak. Ini berapa sak kami campur? Tajuknya. Kalau saya dulu kan kita macam itu 2 1 1 per sekian setelah 300 batang karena ureanya terlalu banyak kalau dilihat ini kan harusnya SP-nya yang lebih banyak. Nah itulah jalur tadi. Kita rencana nak pupuk ini. Kalau bisa agak dekat sedikit, pakai di sela-selanya. Di sini biasanya. Boleh Pak di tengah-tengah ya. Kalau buah kan misalnya jadilah lagi enggak, lubangnya suka baik Pak, karena ini kan kita tanaman sudah menghasilkan. Jadi kalau misalnya tanamannya masih kecil, tanaman belum menghasilkan, itu tidak apa-apa 20 cm dari batang, 20 cm dari batang kan, 1 kilan lah ibaratnya. Buat 4 lubang di tugal bae. Tugal pakai dodos bisa kan, pakai kayu bisa gitu kan. Nah, karena itu kita pupuknya tidak juga terlalu banyak. Cuma berapa kemarin? 115 gram. Itu pun dibagi 4.
Jadi kayak 25 gitu kan, 25 gram. Dikit baik. Itulah cuman sebanyak itulah untuk kebutuhan dia makannya. Tapi rajin 4 kali dalam setahun. Perlu banyak tapi harus 4 kali dalam setahun. Nah, cara mupuknya kayak mana, Pak? Yang kita bilang kemarin. Jadi 178 tambah berapa kemarin? 250. 500 gram. Totalnya 500 gram ya. Nah, 500 gram semangkok ini, Pak. 1 kilo. Nah, sebatang. Yo, sebatang. Jangan lebih, Pak. Jadi kalau mupuk tuh jangan lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pupuk benang. Nah, itu selubang tuh apa? Kira-kira. Selubang, Pak. Gimana, Pak? Yang kelola produksi. Hah? Selubang, Pak. Karena kan kita di yang kemarin, di materi kemarin kan cuma satu lubang, Pak. Jadi kalau yang 4 lubang itu untuk yang tanaman belum menghasilkan. Yang belum produksi. Nah, boleh, Pak, yang lain, Pak. Tapi kalau jaraknya dekat seperti ini, batangnya bisa ini di tengah-tengah cak ini. Itulah tadi, Pak, uji saya. Harusnya kan karena dia pohonnya sudah besar, harusnya di sini modelnya. Cuma gara-gara dia ini terlalu dekat, kalau bisa agak dekat dikit. Tapi jangan terlalu dekat dengan akarnya. Meter lah kurang lebih, betul. Kalau dibagi 2 tadi kurang daya seratnya. Betul, ataunya rebutan. Kan sama karet juga kan? Ya kalau misalkan Bapak mupuk ini dengan ini, jadi ya di sini lagi atau di lain udah apa gitu. Salahnya saya ya. Di posisi lain. Boleh, Pak, Teruskan, selesaikan. mana, Pak? Kalau parang yung cihuy, habis yung cihuy. Boleh ya, Pak. Seru, kayu seru. Nah, itu loh. Tapi kan kita harus ditanam ya. Namanya bentuk sapi ya, kan? Muap apa yang tadi? Banyak lah muap tadi sudah dia menandakan kalau dia itu tanah yang asam. Keterangannya tinggi. Memang kalau misalkan memang ada yang itu, barulah kayak yang kita bilang kemarin. Tanahnya tanah. Cukup lalu direndam 10 menit. Terus kasih sampel yang lain, air biasa, tidak air biasa lah air biasa, terus juga banyu yang isinya asam, jeruk misalnya kan air jeruk, atau mungkin terus yang ketiga kasih sabun, air sabun untuk perwakilan basah. Dia setelah kita kunyit yang tiga kunyit yang lainnya direndam lagi ke 3 air yang lain. Kita tengok hasilnya. Ini menunjukkan apa? Istilahnya menunjukkan kalau banyak. Wala kelabang yali. Keras sekali ya jam pun. Jadi untuk bapak-bapak yang mau permajaan, mau planting, misalkan pertanian kebunnya, Dolomit. Jadi saya nak ngasih tahu Pak, jadi kalau misalnya mau buka kebun, sebenarnya kan untuk pembukaan kebun tuh memang betul ada larangan tentang pembakaran kan. Kalau di tempat lain kayak di Batu Mata, kayak di Semidang Haji, kayak di OI sama Morenin tuh rata-rata biasanya kayunya dijual, Pak. Di sini kaca ada? Yang dekat jalan. Dekat jalan. Mau jauh di jalan sulit. Nah, itu tadi, Pak. Oke, berarti kendalanya kan untuk penjualan kayu karet kan agak susah di sini ya. Jadi kan cara yang lainnya ialah kita tebang satu-satu, terus untuk kayak serasa atau apa namanya?
ranting-ranting segala macamnya pacak dibakar, cuman jangan banyak. Jadi setiap hari itu dikumpuli gitu. Nah kayak mana kayak kita buka kebun biasa, kayak buka lahan pucuk ubi lah gitu. Nah lahan ubi kan bakar per plot gitu. Nah tidak bisa semuanya. Kayak ini juga kan kayak tunggul misalnya bakar pelan-pelan, dosa langsung habiskan semua. Insya Allah yang kayak gitu tidak akan masuk dalam penalti. Takutnya lah enggak. Terus juga kalau misalnya mau buka lahan, saran kami di ini Pak, ngelapor ke Kades atau mungkin ke pihak pemadam kebakaran atau mungkin ya pihak terkait lah, tentara atau polisi atau gimana biasanya jaga-jaga ini kan. Jadi kita ada laporan kalau kita memang mau buka lahan. Pokoknya mau Volume pupuk kalau satu hektar kan bukan sedikit ya. Ya. Tapi kalau misalkan banyak dibuat 4 lubang saja. Jadi masalah dalam satu batang berlebihan. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting kita tahu cangkupan dari akar itu memenuhi untuk yang itu. Jadi kita kan ya kayak saya bilang tadi, kalau misalkan bapak bisa jadi kan pupuk itu terbagi dua. Temakan di dia ini, temakan di dia ini. Karena kalau kebiasaan kita mupuk kan kalau minimal 3 lubang. Di lubang Pak? Iya. Lah ujinya kemarin ditabur. Ada yang ditabur, ada yang nabur, ada yang melubang juga. Kalau nabur, Kalau yang pemalas ditabur. Di lubang yang lebih bagus karena kan kita tahu sifat dari pupuk itu kan panas. jadi kalau volume jumlah volume yang ditabur yang ditanam tetap Semangkuk bagi 3. bagi 3 lubang. Bagi 3 Itu lubang. yang ditanya kan apa 3 Enggak. enggak. Kayak yang kami bilang kemarin. Kita sudah bilang kalau misalkan kemampuan dari pohon ini nyerap pupuk itu cuma 500 gram atau setengah kilo. Bapak ngasih 1 kilo, 3 kilo sampai sekarang pun yang dimakan yang telan cuma setengah kilo. Mubazir. Bapak diunjuk 1 bakul. Cuma sanggup makan 1 piring. Mubazir. Aku pula dengan pupuk semua sekali dengan buang-buang itu. Ya umpamanya udah tahu. Kan selama ini kan baik. Aman kelas kita kan tahu. Aman kita pinginnya cuma 1 sendok. Ya kan berarti semangkuk itu bagi 3 kalau memang lubangnya 3. Ini duit yang beli pupuk untuk budak-budak kena duit ini. Nah, saran saya tadi itulah kalau memang bapak-bapak sudah yakin bukan yakin ya, maksudnya tuh merasa memang pohon kita ini sudah di atas 25 tahun lah gitu nah. Itu kan berarti kan memang sudah wajib nih itu untuk di replanting. Saran dari kami memang harusnya di replanting tuh lah Pak gitu nah. Kalau memang kebunnya misalnya banyak ada 4 hektar. 4 hektar tuh lajulah di replanting dan mulailah dipupuk. Kebutuhan pupuk untuk yang replanting kan tidak perlu banyak. Cuma 115 gram per batang. Gitu nah Pak. Jadi 1 mangkok ini pacak bagi 5 batang. Tuh. Jadi pola kita pikirnya tuh jangan sampai kita pikir tidak sanggup gitu nih. Kayak yang saya bilang kemarin, kalau memang tidak sanggup kita beli sekarang cek patungan cek. Karena selama ini tanggapan masyarakat kan kalau mupuk itu semakin banyak pupuk semakin bagus. Tidak Pak. Nah ternyata bukan. Contohnya kemarin ada yang cerita padi itu Pak. Padi dipupuk banyak-banyak, ujung-ujungnya memang banyak buahnya. Memang gara-gara dia semakin banyak buahnya semakin merunduk tadi busuk dia. Overdosis. Tadi Mubazir. Tuannya mati, Pak. kalau banyak keluar juga tidak bagus Pak. Getahnya terlalu banyak keluar busuk juga. Tuannya mati, Pak. Tuannya mati. Iya. Tuannya tidak makan. Ngapa? Itulah uji saya tadi. Entah orang tuh kebanyakan duit, entah kayak mana, udah tahu saya. Jadi mereka bekuin tuh pakai TSP. Bekuin karet pakai TSP. Oke. Sebelum pupuk mahal. Kalau sekarang sudah alhamdulillah mereka sudah ganti jadi zat. Asap cair. Biorap. Pernah dengar Pak? Asap cair. Nah, itu contoh asap cair, Pak. Boleh di Jangan Pak, jangan ditiru. Kami sebenarnya kalau memang kemarin masih ada waktu, itu bisa kita putarin video pabrik Pak. Jadi di pabrik itu, kalau misalkan TSP mungkin memang dia sama kayak Tuko. Baca
kalau misalnya pas hujan kan, pas kita masukin ke dalam mangkok itu cepat beku memang. Tapi dia kalau pas dia agak di pabrik ketahuan tidak diterima pak. Ya kan pak? Iya. Nah, dia udah diterima tuh bukan dibalikin, disita, tidak dapat duit. Tidak dapat duit. Kadar karetnya rusak. Rusak mutu. Boleh ditanya sama ini yang jual-jual karet nih pak. Itu termasuk dalam kontaminasi pak. Jadi kayak awas, sebenarnya kayak cuko itu juga, cuman kan cuko ini kan tidak apa karena dari segi safety sama kadar asam terlalu tinggi makanya dilarang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak TSP, tawas, terus juga apa yang lain yang biasanya itu enggak ya total lah segala macam lah gitu. Nah, Klozi termasuk cuko. Klozi termasuk cuko. Jadi itu tuh bakal ngubah ininya apa namanya kadar Elastisitas. intensitas ininya elastisitas terus juga yo kelenturan segala macamnya lah gitu nah, yang ada di dalam unsur-unsur sifat-sifat dari karet itu tadi. Jadi dia kan karet ini kan proses di pabrik itu pak, dia agak bakal dihancurin yang slab gitu yang kotak itu kan dipotong agak digiling dalam pabrik, digiling dihancurin diproses sampai berkali-kali akhirnya dia jadi sebuk kecil-kecil kayak ini pak. Sebuk kecil-kecil itu kaget kalau misalkan dia apa mengandung yang namanya tawas atau TSP dia bakal ketahuan pak apakah lebih berat apakah lebih ringan gitu kan. Terus kaget setelah dia di kecil-kecil kayak gitu disatuin lagi jadi kayak blanket kayak karpet. Kalau bapak pernah main ke Palembang atau mungkin di apa namanya Gajah Ruku pinggir jalan. nah Gajah Ruku apa yang di dekat sini Kirana Aur. Nah itu kan ada pabrik karet itu kan ciri khasnya kan ada yang gedung besar tuh nah itu kan tempat jemur blanket itu tadi pak. Nah itu oke dibentang di situ yang namanya TSP sama tawas pak putus yo jadi tidak akan ini dia elastisnya itu rusak, kadar elastisnya itu rusak agak mati gitu ya. Jadi blanketnya itu yang harusnya dia pacak mungkin 20 meter putus. Nah itu bukan cuma sampai di situ pak. Jadi ketika dia sudah dibentang kayak gitu, dia dipres lagi. Jadi bentuk kayak ini dimasak, bentuk kayak dodol lagi. Nah dodol warna coklat. Nah, jadi agak pas di open di situ, yang mengandung TSP hilang. Habis. Mudah menguap. Jadi abu. Kadar abunya tinggi. Yang namanya TSP tadi itu kan kacau deh makanya dilarang sama pabrik. Boleh dikeluarin Asap cair. asap cair. Dari cangkang kelapa sawit itu aja. Nah Cangkangnya. yang dianjurkan sebenarnya pakai ini asap cair ini terbuat dari cangkang kelapa sawit Suling tapi sulingan. yang disuling Sulingannya. sulingan dari cangkang kelapa sawit. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ada tertarik cobalah kerjasama. Yang pertama sih sebenarnya harus bentuk kelompok tani terus kaget buat program pembuatan ini pembeku alami yang direkomendasikan oleh semua pabrik bukan cuma ABPB pak, semua pabrik. Nah tapi ini ada kelebihan ada kekurangannya pak. Kekurangannya ini kalau tidak terlalu direkomendasikan kalau ditaruh di dalam mangkok karena lambat beku dia lambat beku karena dia ini kan apa alami ini ya sebenarnya tidak kalau ini tidak masalah pak kalau misalnya di nah, tidak panas diminum